Kami dari 27 bulan Mei. Bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Ayo dong. Kalau lo punya nyali, lo punya nyali ya. Salah. Kami dari kelompok 7. Kok 7 sih? Oh iya, karena tujuan kita dapat nilai 90. Kok 90 sih? 100 dong. Anjay. Yoi dong. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri atau kaum putih dengan kaum adat atau kaum hitam dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada akhir abad ke-18, telah datang ulama-ulama yang baru kembali dari tanah suci Mekah. Mereka melanjutkan gerakan pembaruan atau pemurnian pelaksanaan ajaran Islam. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Mengenai sebutan Padri ini, sesuai dengan orang Padri Aceh. Padri itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan padre dari bahasa Portugis untuk menunjuk kepada orang Islam yang berpakaian putih. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyambung ayam, dan minum minuman keras. Kaum adat atau kaum hitam yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak. Timbullah bentrokan antara keduanya. Pada suatu hari, mentari bersinar terang benderang. Namun tak lama, asap hitam pun datang dan membuat banyak orang risau dan pemandangan dirusaknya. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tidak lagi sama. Bu Darmi, saya dengar Belanda datang ya? Iya Bu Sunik, benar. Hidup kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Iya. Tunduklah kalian semua pada Ai. Kalau tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik Ai. Iya, saya akan tunduk kepada kakak. Bagus. Kelly, tolong ambilkan mereka sembako. Oke, Jem. Siapa yang paling berkuasa di sini? Tuanku Imam Bonjol. Nih. Hah? Tuanku membonjol? Siapa dia? Harusnya aku yang paling berkuasa di sini. Oh ya, James. I dengar di sini ada 2 golongan yang kita bisa manfaatkan in here. Kami izin pergi dulu, Tuan. Hahaha, ide bagus Kelly. So good, very good. Mari kita adu domba mereka. Baiklah, mari kita jalankan rencananya. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentot sedang berjalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Tuan, lihatlah mereka sedang bermain judi. Lebih baik kita hentikan mereka. Hei, hentikan itu! Maaf
Kenapa kita harus berhenti? Itu adalah perbuatan yang tidak senonoh. Tuhan akan melihat kalian. Tidak, ini adalah tradisi kami. Perbuatan itu salah, kalian melanggar agama. Jika kalian dari sini, jika kalian kesini hanya untuk melanggar kami. Baiklah, kalau seperti itu, kami tidak akan memaksa kalian untuk berhenti. Baiklah, oke. Selamat sore. Sore. Saya di sini hanya ingin singgah untuk membicarakan tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuhan kesini? Apakah kalian tidak merasa kaum hitam itu jauh lebih baik daripada kalian? Mereka juga melakukan hal yang bertentangan dengan kaum kalian. Mereka bahkan rela mencemari nama baik kalian loh. Benarkah itu, Tuan? Kalau kalian tidak percaya, ini aku ada uang. Tidak usah, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuhan. Baiklah kalau begitu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Good afternoon. Di sisi lain, Kelly sedang menghasut kaum hitam sama dengan cara James. Mendengar perkataan kedua orang Belanda tersebut, hati kaum hitam dan kaum putih berapi-api. James dan Kelly pun bertemu. Aku harap mereka telah adu domba dengan kata-kata tadi. Iya, James. Mari kita lihat nanti kejadian itu kayak gimana gitu kan. Kita harus gitu. Ya, sekarang kita tinggal menunggunya saja. Ayo Kelly. Ayo. Karena sudah terhasut, Darmi dan Dewi yang berjalan dan bertemu itu pun mengalami perdebatan yang panas. Dan antara kedua kaum tersebut terjadi perperangan. Apa maksud kalian menghancurkan nama baik kaum putih? Apa? Bukankah kalian yang membuat kita tidak baik di mata penduduk? Enggak, kalianlah yang menghina nama baik kaum putih. Kalianlah yang menghina kami. Aku akan melaporkan kalian pada Tuan Imam Bonjol bahwa kalian telah menghina kaum kami. Baiklah, jika itu ingin kau laporkan pada Tuan Imam Bonjol, kami akan melaporkan kalian pada Tuan kami. Saat itulah, kaum putih dan kaum hitam sudah menjadi saling membenci dan peperangan pun terjadi. Peperangan kali ini banyak dimenangkan oleh kaum putih. Dan hal itu hanya menyadarkan kaum hitam bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tuanku hitam, apa yang terjadi pada kaum kita janganlah sampai membuat kita bertengkar. Banyak bicara kau. Apakah kamu takut melawan kaum adat? Bukannya takut saya berperang, tapi kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Serang! Tuan, sepertinya kita harus mundur. Pasukan kita sudah banyak gugur. Baiklah, semuanya mundur! Semuanya mundur. Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada pihak Belanda yang berada di Padang. Belanda pun merasa sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan Minangkabau dapat berhasil. Ya, silakan masuk. Malam, Tuan. Tuan, kami datang ke sini untuk meminta bantuan Tuan karena kami telah mengalami kekalahan melawan kaum putih. Mohon bantuannya Tuan untuk membantu kami. Baiklah, kami akan membantu kalian, tapi kami hanya akan membantu kalian dengan membuat perjanjian antara kaum hitam dan kaum putih. Untuk peperangan, saya tidak akan ikut campur. Baiklah Tuan, terima kasih. Saya pergi dulu Tuan. Kelly, akhirnya mereka meminta bantuan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Inilah saatnya Tuanku. Kita harus membuat pertemuan pada dua golongan tersebut. Baiklah Kelly, kalau begitu kau ke kaum putih dan aku akan ke kaum hitam untuk menyampaikan pesan ini. Baiklah, Tuanku. Baiklah Tuanku Hitam dan Tuanku Imam Bonjol. Maksud Ai mengundang kalian datang ke sini adalah untuk membagi perbatasan antara kaum hitam dan kaum putih. Nanti para tentaraku akan membagi garis-garisnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, aku akan setuju dengan perjanjian ini. Tapi kalau mereka melewati perbatasan kami, maka saya akan segera menghukum mereka. Sebenarnya saya tidak setuju dengan perjanjian ini. Antara kaum kita itu tidak ada perbedaan. Tapi kalau kaum hitam sudah setuju, saya juga setuju. Baiklah kalau begitu, kita akan jalankan rencananya. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Kaum hitam pun menyadarinya karena mereka menyadari bahwa Belanda banyak melakukan tindakan-tindakan kejam kepada penduduk Minangkabau, seperti dengan dipaksanya kaum hitam untuk bekerja.
Sehingga pemimpin kaum hitam pun segera mengadakan pertemuan dengan Tuanku Imam Bonjol. Aku menyesal telah menandatangani perjanjian mereka. Mereka memaksaku dan kaumku bekerja, tapi tidak diberi upah sama sekali. Sudah aku bilang kan, mereka hanya memanfaatkan kaum kita. Belanda itu jahat. Iya, aku menyesal. Sekarang kita hanya perlu mengusir mereka dari Minangkabau, tapi bagaimana caranya? Kita harus bersatu. Baiklah, kita akan bersatu. Oke, besok pagi temui aku di pos Belanda. Aku akan membawa pasukanku dan jangan lupa kamu harus membawa pengikutmu juga ya. Baiklah. Setelah pertemuan itu, Tuanku Hitam dan Tuanku Imam Bonjol merencanakan untuk menyerang Belanda. Dan Belanda pun kewalahan karena menghadapi perlawanan dari kedua golongan tersebut. Apakah semuanya sudah berkumpul di sini? Sudah. Baiklah, apakah semuanya sudah siap? Siap. Baiklah, serang! Apa yang terjadi di luar? Kita diserang, Tuan. Sebaiknya Tuan kabur sebelum mereka masuk dan menyerang kita. Baiklah, kalau begitu kau ikut denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun memerintahkan Bram untuk meminta bantuan kepada Belanda yang ada di Pulau Jawa. Pasukan kita mengalami kekalahan. Oleh karena itu, aku akan mengutusmu meminta bantuan kepada pasukan kita yang ada di Jawa. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Jawa, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan kepada pasukan yang ada di Sumatera. Baik, kau kembalilah. Sebentar malam kau akan pergi ke Pulau Jawa dengan pasukan 500 orang. keesokan harinya, Mari kita serang kaum hitam dan kaum putih. Serang! Tuanku Hitam. Tuan, Imam Bonjol telah kabur. Bagaimana dengan Tuan Hitam? Tidak, dia telah gugur dalam peperangan. Baguslah Kelly, akhirnya kita memenangkan peperangan ini. pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palumpur untuk diajak berunding. Tapi sayangnya, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol, lalu diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa di dekat Manado, dan pada akhirnya, pada 6 November 1864, Tuanku Imam Bonjol gugur dan dimakamkan di Minahasa, sehingga Pulau Sumatera Barat, lebih tepatnya Minangkabau, dimiliki oleh Belanda. Terus lari. Ketawa lagi, Cik. Nah, iya.
It's